Persiapan penyusunan soal SKB CPNS dan P3K. Kesiapan soal untuk menjamin pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K dapat dipertanggungjawabkan. Maka, instansi pembina jabatan fungsional sesuai dengan kewenangannya harus segera memutakhirkan soal-soal kompetensi bidang atau SKB jabatan fungsional termasuk soal-soal ujian untuk calon P3K. Kemudian, tingkat kesulitan soal harus standar, baik level jabatan maupun antar wilayah. Nah, jadi level kesulitan soal ini standar, teman-teman. Kemudian, penyerahan surat pernyataan. Tanggal 31 Maret 2021, instansi menandatangani surat pernyataan komitmen penyusunan naskah soal seleksi ASN untuk jabatan fungsional dan menyampaikan surat pernyataan dimaksud kepada Menteri Pan-RB paling lambat 31 Maret tahun 2021. Nah, ini penyerahan surat pernyataan, teman-teman, terkait naskah soal seleksi ASN. Kemudian penyerahan naskah soal ini 1 Juni tahun 2021. Ini adalah penyerahan naskah soal yang akan diujikan nanti oleh pelamar. Naskah soal SKB CPNS dan soal seleksi kompetensi teknis P3K disampaikan kepada Sekretariat Panselnas CASN tahun 2021 paling lambat tanggal 1 Juni tahun 2021. Kemudian ini adalah persiapan sistem CAT BKN di masa pandemi, teman-teman. CAT di titik luar negeri pada pelaksanaan CPNS tahun 2019. Nah, jadi pada CPNS tahun 2019 ini CAT ada di titik luar negeri juga, teman-teman. Di 15 negara ada 62 peserta, yaitu Belanda, Jerman, Turki, Arab Saudi, Lebanon, Taiwan, dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan sistem CAT BKN di masa pandemi. Yang pertama, pengembangan fitur registrasi. Untuk menghindari perpindahan barang ballpoint dan kertas presensi, proses presensi dilakukan dengan menggunakan aplikasi, yaitu dengan cara scan kartu peserta pada aplikasi. Nah, jadi nanti ini di-scan, teman-teman, seperti yang sudah dilaksanakan pada CPNS kemarin. Kemudian live score nilai peserta via live streaming YouTube. Untuk mengurangi kerumunan massa di titik lokasi, para pengantar peserta dilarang untuk berada di titik lokasi dan nilai tidak lagi ditampilkan di titik lokasi. Sebagai gantinya, disediakan live streaming nilai peserta melalui kanal YouTube Official CAT BKN maupun YouTube Official Kanrek dan UPT BKN. Nah, jadi ini seperti CPNS tahun kemarin, teman-teman, yang mana live score nilai peserta ini nanti akan ditampilkan di live streaming YouTube. Jadi ini menghindari atau mengurangi kerumunan massa di titik lokasi. Jadi teman-teman bisa cek di live YouTube masing-masing, baik itu CAT BKN, Official Kanrek BKN maupun UPT BKN. Kemudian pengembangan face recognition. Saat ini BKN sedang melakukan pengembangan face recognition untuk mengidentifikasi peserta yang melaksanakan ujian untuk meminimalisir adanya tindakan kecurangan. Nah, jadi ini adalah pengembangan sistem CAT BKN di masa pandemi, teman-teman. Kemudian ini adalah prosedur pelaksanaan CAT BKN dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Yang pertama yaitu peserta datang dengan menggunakan masker, pengantar menurunkan peserta di drop-off area, kemudian pengecekan suhu badan, pemeriksaan kelengkapan dokumen peserta, kemudian pemberian PIN registrasi kepada peserta, kemudian peserta menitipkan barang, pemeriksaan badan melalui metal detektor, kemudian peserta menunggu di ruang steril, peserta mengerjakan ujian, pelaksanaan selesai. Nah, jadi ini prosedur pelaksanaan CAT BKN baik itu CPNS maupun P3K, teman-teman. Ini seperti yang sudah dilaksanakan pada tahun kemarin, CPNS tahun kemarin. Kemudian ini adalah estimasi sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2021, teman-teman. Yang mana ini pelaksanaan SKD CPNS tahun 2019, yang mana pada CPNS tahun 2019 jumlah peserta SKD ini sebanyak 3.364.802. Waktu pelaksanaan ini 43 hari, maksimal sesi per hari ini 5 sesi. Nah, ini untuk pelaksanaan SKD CPNS tahun 2019, teman-teman. Kemudian ini adalah estimasi pelaksanaan SKD CPNS untuk tahun 2021. Pelaksanaan SKD CPNS tahun 2021 diestimasikan dapat diselesaikan dalam waktu 21 hari dengan dilakukan penambahan jumlah PC klien dalam satu waktu pelaksanaan. Estimasi jumlah peserta SKD ini sekitar 4 juta, kemudian target waktu pelaksanaan selesai ini 21 hari, kemudian maksimal sesi per hari ini ada 3 sesi. Jumlah PC yang dibutuhkan dalam satu sesi berjalan ini sekitar 63.492 PC,
Kemudian ketersediaan PC BKN di masa pandemi ini ada sekitar 2.298. Kemudian kebutuhan tambahan PC dalam satu sesi ini 61.194. Ini untuk estimasi pelaksanaan SKD CPNS tahun 2021 teman-teman. Nah ini dia teman-teman rencana pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021. Ini adalah paparan dari BKN teman-teman. Kita lihat di sini. Seleksi sekolah kedinasan tahun 2021 diperkirakan akan dimulai dengan pendaftaran pada bulan April tahun 2021. Nah jadi untuk sekolah kedinasan ini lebih awal teman-teman, pada bulan April tahun 2021. Kemudian seleksi P3K guru tahun 2021 dengan formasi 1 juta guru diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2021. Nah jadi untuk P3K guru honorer ini diperkirakan pada bulan Mei tahun 2021 teman-teman. Kemudian seleksi CPNS tahun 2021 dan P3K non guru diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2021. Nah jadi pelaksanaan CPNS dan P3K ini kemungkinan akan bersamaan teman-teman, di bulan yang sama maupun di minggu yang sama. Kemudian pendaftaran dan verifikasi P3K guru tahun 2021 akan dilakukan melalui SSP3K Sistem Seleksi PPPK dan ujian seleksinya direncanakan dengan menggunakan UNBK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah ini untuk yang P3K. Kemudian pendaftaran dan verifikasi CPNS tahun 2021 akan dilakukan melalui SSCN Sistem Seleksi CPNS dan ujian seleksinya akan menggunakan CAT BKN. Nah ini untuk CPNS teman-teman seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ini adalah alur pelaksanaan P3K guru tahun 2021. Yang pertama yaitu penetapan kebutuhan formasi. Kemudian yang kedua yaitu passing grade. Nah jadi nanti Kemenpan RB akan menerbitkan passing grade untuk pelaksanaan P3K ini teman-teman yang harus teman-teman penuhi. Kemudian yang kedua yaitu BKN. Pendaftaran, pengolahan nilai, penetapan NIP. Ini wewenangnya dari BKN sebagai tim pelaksana. Kemudian SSCASN P3K ini nanti akan terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pengecekan data Dapodik. Kemudian seleksi ujian nasional berbasis komputer atau UNBK terdiri dari 3 tahapan ujian seleksi. Nah ini untuk yang P3K teman-teman. Kemudian ini adalah persiapan ujian seleksi CPNS tahun 2021. Nah ini untuk CPNS teman-teman. Persiapan soal SKD. Soal SKD saat ini sedang difinalisasi oleh konsorsium untuk dapat digunakan pada pelaksanaan CPNS 2021. Nah jadi soal-soal SKD untuk CPNS tahun 2021 ini sedang difinalisasi teman-teman. Jadi teman-teman tunggu saja nanti. Kemudian persiapan soal SKB, BKN, Menpan, dan instansi pembina jabatan fungsional telah melaksanakan rapat pada tanggal 9 Februari tahun 2021 membahas tentang penyusunan dan peremajaan soal SKB yang akan digunakan pada SKB CPNS tahun 2021. Nah jadi soal SKB ini sudah direncanakan jauh-jauh hari teman-teman. Kemudian formasi CPNS tahun 2021. Saat ini formasi CPNS tahun 2021 sedang difinalisasi oleh Kementerian Pan RB. Nah, jadi nanti teman-teman tunggu saja informasi terkait formasi CPNS ini. Nah, jadi itulah teman-teman jadwal pelaksanaan dan juga ketentuan-ketentuan terkait pelaksanaan ASN tahun 2021 baik itu CPNS maupun P3K. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.